Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih semangat? Kita uji semangatnya. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya masih semangat. Semoga di hari Senin ini sampai seterusnya kita tetap semangat. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa? Supaya Allah nantinya memberi kemudahan kepada kita semua. Baik anak-anak Ustaz, seperti biasa dipimpin doa oleh ketua kelas. Silahkan Akmal Al-Fatih. All of you, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban mutaqabbalan. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Baik, seperti biasa Ustaz absen. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita murojaah terlebih dahulu agar supaya apa? Agar hafalan juz 30-nya tidak hilang begitu saja. Kita murojaah surat Al-A'la. Baik. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak Ustadz, pelajaran kita pada pagi hari ini PKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Temanya adalah nilai-nilai dalam Pancasila dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya setelah kalian belajar ini, yang diharapkan itu yang pertama, melalui kegiatan menyimak, diharapkan anak-anak Ustaz nanti dapat menjelaskan makna nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, jadi nanti ada kegiatan diskusi, melalui kegiatan diskusi. Jadi, dalam setiap sila Pancasila itu ada nilai-nilai yang terkandung yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ayo, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nilai yang pertama,
Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Nilai yang ketiga, nilai persatuan. Ingat bunyinya, sesuai itu dengan nilainya, sesuai bunyi itu. Nilai keempat, nilai kerakyatan yang. Nah, Nana Ustaz, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apa itu Pancasila? Pancasila itu sebagai apa? Nah, bagus, Marvin. Kasih tepuk tangan buat Marvin. Nah, Pancasila merupakan dasar negara kita. Sebagai apa lagi? Pedoman. Bagaimana kalian melihat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian? Di setiap nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak, nanti kita pelajari. Nah, sebelumnya, anak-anak Ustaz, siapa pagi tadi yang memberikan salam kepada orang tua atau teman-temannya? Nah, semuanya pasti memberikan salam kan? Ketika apa? Ketika pergi sekolah. Kemudian ketika akan berangkat, apa yang kalian lakukan? Membaca doa. Membaca doa itu termasuk penerapan sila keberapa? Sila pertama yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan Sang Pencipta. Kemudian salam dengan teman-temannya ketika apa? Ketika datang ke sekolah. Bagaimana perasaan kalian melakukannya? Senang. Nah, tentu merasa senang. Kemudian kita simak video berikut ya. Hampir ya, hanya bilang, jangan mu. Enggak aku bawa bekal dari rumah. Yang nafas wahab, kata bagus. Allahumma barik lana fima. Nah, dari video yang kita lihat tadi, apa yang bisa kalian ambil pelajarannya? Adakah mereka saling mengejek? Tidak. Adakah mereka saling gai? Berarti ada penerapan dalam sila Pancasila. Nilai apa yang terkandung dalam video tersebut? Nilai ketuhanan. Apa contohnya? Sila pertama, apa bunyinya? Tuhan yang Maha Esa. Nah, nilai utamanya keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta menghormati kebebasan beragama. Jadi pada intinya berhubungan dengan Sang Pencipta. Apa contohnya tadi? Berdoa sebelum makan, beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut secara rutin dan taat. Contoh penerapannya. Nah, bagus. Sila kelima. Apa bunyinya? Contoh penerapannya apa? Memanfaatkan fasilitas umum tidak secara berlebihan. Menjaga keadilan di dalam keluarga atau lingkungan adil. Adil contohnya dalam kegiatan gotong royong. Adil dalam pembagian kelompok, pembagian tugas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di depan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung pada gambar di depan? Nilai apa saja? Nilai keadilan sosial, nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan. Berarti semua
sila dalam Pancasila itu ada penerapannya dalam kegiatan gotong royong di sekolah. Nah, nilai ketuhanan, apa contohnya di sana nilainya? Menjaga kebersihan sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Dengan menjaga kebersihan merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Esa. Jadi syukur itu tidak hanya sekedar ucapan di mulut saja. Ya Marvin. Sila kedua, apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa contohnya di sana? Contoh penerapan gotong royong di sekolah. Nah, mereka semuanya ikut bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Bagus Zahid. Tidak ada yang tidak bekerja. Semuanya ikut bekerja. Pertanyaan terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contohnya di sana? Gambar di sana apa contohnya? Adil dalam pembagian tugas. Tidak ada yang merasa berat. Oh, kerja saya berat ini. Nyiram tanaman. Pekerjaan saya berat ini. Tidak ada seperti itu. Adil dalam hal pembagian tugas. Nah, sudah paham semuanya? Sudah? Nah, lihat di sini. Sudah? Nah, kalau sudah paham, kita buktikan dengan kerja kelompok. Kemudian kita bagi kelompoknya melalui permainan. Permainannya hitam, hijau. Nah, nanti berdiri dua-dua orang. Kalau dia kalah, ambil kertas ini. Perempuan ada berapa? 9. Perempuan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita mulai dari yang bagian depan. What's your name? Siva. Stand up. Siva with Zizi. Dah. Siva hijau. Zizi hitam, tangannya saling berhadapan. Ketika Ustadz bilang warnanya, dia yang menangkap. Kita contohkan dulu. Siva hijau, Zizi hitam. Tangannya saling bersentuhan ujung jarinya. Siap? Hijau. Nah, berarti yang kalah Zizi, oke? Kita ulang. Tadi latihan, yang lain paham kan? Hitam. Ulangi. Hitam, hijau. Hijau. Cepat. Di kertas itu ada tulisan profil pelajar Pancasila. Nanti kalau namanya yang sama, berarti jadi satu kelompok. Contoh, mandiri. Berarti sesama mandiri dia satu kelompok. You understand? Yes. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Mejanya. Dah, Ustadz bagikan lembar kerja kelompoknya. Ada 2 lembar. Lembar jawabannya di lembar kedua. Silakan ditulis nama dan anggota kelompoknya terlebih dahulu yang bagian depan. Tugasnya, coba perhatikan di depan. Gambar di depan itu sesuai dengan kertas LKPD yang Ustadz serahkan, lembar kegiatannya. Di situ ada kegiatan apa? Dan ada pertanyaan pada lembar kertas tersebut. Silahkan dijawab. Ustadz kasih waktu 10 menit.
dimulai dari sekarang. Oke, segera. Habis ini dipresentasikan setiap kelompok. Bisa? Oke. Ya. Itu kan bisa tuh penerapannya seperti apa. Nilai ketuhanannya, apa yang dilakukannya sebelum berangkat. Ya kan? Sebelum berangkat dia berdoa supaya lancar perjalanan. Itu nilai ketuhanan. Sama seperti gambar bergotoro yang di sekolah tadi. Kemudian nilai kemanusiaannya. Nah, seperti apa mereka bekerja? Ada nggak yang malas-malasan di sana? Nilai persatuan. Ya, dengan cara apa? Apakah dengan cara marah-marah? Karena di situ ada nilai Pancasilanya, menghargai kan? Oke. Yang lain menyimak hasil presentasi setiap kelompok. Silakan dibaca, tetap di tempatnya masing-masing. Yang membacakan nanti silakan berdiri. Hasil dari kelompoknya, diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2 karena dia lebih awal menyelesaikan tugasnya. Silakan kelompok 2, stand up. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang lain menyimak. Yang kuat suaranya. Tugasnya masing-masing seperti membangun tenda, memasak makanan, dan lain menghormati atau mengelola. Sudah? Baik, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo, siapa lagi? Nah, kelompok 4. Kelompoknya Gani. Akmal Fatih, silakan membacakan hasil diskusinya. Gani, yang kuat suaranya ya. Mereka bekerja. Yang lain menyimak. Bekerja sama saat camping. Ada yang membangun tenda, ada yang memasak makanan, ada yang menyusun tongkat pramuka, ada yang menyiapkan kayu bakar, ada yang menyusun tas dan lain sebagainya. Menegurnya dengan cara menasehatinya dengan lemah lembut. Bagus, secara terperinci ya, dari nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Itulah hasil diskusi dari kelompok 4. Kita kasih apresiasi, tepuk tangan. Kita lanjut. Kelompok 1, kelompok 1. Ayo, silakan dibacakan. Cepat. Waktu kita singkat. Zizi yang kuat. Mereka sedang melakukan kegiatan kerja. Nah, bagus. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari
Setiap kelompok sudah berhasil menyelesaikan semua hasil diskusinya, sudah membacakan hasil diskusinya masing-masing. Jadi nilai-nilai yang terkandung dari gambar tersebut, sila pertama berupa apa? Bisa jadi mereka berdoa sebelum berangkat perkemahan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka semuanya bekerja, tidak pandang buluh, tidak membeda-bedakan. Kemudian nilai persatuan. Baik, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Nah, ayo berdiri. Kita ice breaking. Menyebutkan angka sesuai dengan instruksi. Contohnya, boleh, kelipatan boleh. Kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 berapa saja? 4, 8, kelipatan 4, kelipatan 3 lah. Nah, 1, 3, 6, 9, 12, 15. Konsentrasi. Yang salah nanti kita kasih tepuk sorak. Konsentrasi. Berhitung mulai. 1, 2, 4, 1. Kok 1? Tepuk sorak. Cukup. Hanya intermezzo saja. Oke, konsentrasi. Berhitung mulai. 4. Berapa? Sit down please. Nah, kita lihat studi kasus berikut. Apa yang bisa menanggapi gambar tersebut? Lagi ngapain? Nah, ada yang nyontek. Ada yang baca sungguhan. Nah, apa kira-kira tanggapannya? Tidak boleh mencontek. Kenapa? Kita harus bagus. Kita harus percaya diri. Kemudian apa lagi, Taran? Nah, untuk melihat pemahaman, kita adakan evaluasi ya. Ustadz akan ada evaluasi. Ustadz bagikan lembar individu. Ini dikerjakan masing-masing. Waktunya 5 menit. You know? Tulis namanya terlebih dahulu. Kerja individu. Untuk mengetahui pemahamannya. Untuk melihat pemahaman anak Ustaz. Enggak. Tulis namanya, jangan lupa. Don't forget your name. Sabar. Nanti kita periksa. Tunggu dulu. Nggak boleh contek ya. Yang mencontek nanti jarinya untung. Are you finished? Apa kesimpulan kita, pelajaran kita pada pagi hari ini? Lihat, kesimpulannya apa? Setelah kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila,
mari kita ingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara kita, tetapi juga pedoman hidup yang sangat penting. Pedoman hidup. Kalau kita berpedoman kepada Pancasila, menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, insya Allah kita akan saling toleransi, saling menghargai. Nah, apa saja yang sudah kalian pahami tentang Pancasila? Apa lagi? Nilai-nilai Pancasila, bagus. Bagaimana perasaannya selama pembelajaran? Gembira. Apa? Senang apa sedih? Senang, alhamdulillah. Kemudian harapannya kalian semua bisa menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti saling membantu. Kemudian apa lagi? Menghargai pendapat teman, jujur dalam setiap tindakan, dan bersikap adil kepada semua orang. Tidak boleh tebang pilih, termasuk di lingkungan kelas ini. Kalau semuanya menerapkan nilai-nilai Pancasila, tidak ada yang akan berkelahi. Tidak ada yang saling apa? Saling ngejek. Kemudian Pancasila, jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan yang kalian lakukan. You understand? Yes or no? Yes or no? Nah, kalau sudah paham, tindak lanjut berikutnya, mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Jadi, minggu depan materinya kalian akan belajar tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama, di mana Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian pengamalan Pancasila oleh pelajar. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ustadz diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi yang tidak piket kelas karena sudah ada pembagian tugasnya. Nggak ada lagi yang tidak piket kelas karena akan menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan persatuan dan kesatuan. Baik, seperti biasa kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Seperti biasa, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Silakan ketua kelas. Kita merojaah satu surat pendek saja, surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawassaw bis-sabr. Baik, terima kasih anak-anak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Say hamdalah. Ustaz sudahi dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.